Perkenalkan, saya Marcelino Kalalo dengan NIM 21101051, mahasiswa lintas prodi dari Prodi Psikologi, Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi. Pada saat ini, saya akan membahas materi yang pertama, yaitu mengenai pengukuran listrik. Langsung saja kita masuk ke materi. Dalam pengukuran listrik ini ada 3 poin penting yang akan dibahas. Poin yang pertama, pengertian listrik. Yang kedua, PLTS terpusat. Dan yang ketiga, pengukuran listrik. Kita masuk pada poin yang pertama, pengertian listrik. Apa itu listrik? Listrik dapat diartikan sebagai sesuatu daya yang muncul akibat terjadinya suatu gesekan atau dikarenakan sebab lain dari suatu proses kimia. Ada pula kondisi dari partikel subatomik tertentu, seperti elektron dan proton, yang menyebabkan penarikan dan penolakan gaya di antara keduanya. Konsep arus listrik dan beda potensial listrik. Sehingga arus listrik dapat terjadi apabila perbedaan muatan listrik pada dua titik yang mengakibatkan perbedaan potensial listrik, maka akan terjadi perpindahan muatan positif dari potensial ke potensial rendah. Berikut ada contoh di sebelah kiri, di mana potensial tinggi ada pompa sumber energi, aliran air, dan potensial rendah atau bak. Di sini ada syarat, ada 3 syarat, jadi arus listrik dapat mengalir apabila yang pertama, rangkaian listrik harus tertutup atau sumber tegangan. Kedua, adanya media penghantar. Dan yang ketiga, harus ada beda potensial di dalam rangkaian. Besaran yang menyatakan dorongan terhadap elektron-elektron agar dapat mengalir disebut potensial listrik atau tegangan. Hubungan daya, arus, tegangan, dan tahanan. Daya listrik atau dalam bahasa Inggris disebut dengan electrical power, yaitu jumlah energi yang diserap atau dihasilkan dalam sebuah sirkuit atau rangkaian. Satuan daya listrik adalah watt, dan dalam 1 watt sama dengan 1 joule atau detik. Tegangan atau voltase dalam kurung V adalah perbedaan potensial listrik antara dua titik dalam rangkaian listrik dan dinyatakan dalam satuan volt atau V karena adanya beda potensial antara dua titik. Maka arus listrik dapat mengalir melalui konduktor atau ban yang mudah menghantarkan listrik. Konsep tegangan sama dengan konsep beda ketinggian pada sebuah aliran sungai sehingga air bisa mengalir. Ada juga arus atau dalam kurung E adalah besar aliran listrik yang mengalir melalui konduktor. Arus ini diukur dengan satuan ampere dalam kurung A. Arus inilah yang dirasakan saat terjadi kecelakaan tersengat listrik dan bisa berakibat fatal. Ada pula hambatan dalam kurung R atau resistansi adalah besarnya hambatan terhadap aliran listrik yang mengalir di dalam materi yang diukur dalam ohm. Energi listrik adalah besarnya daya listrik yang digunakan dalam satuan waktu dalam kurung jam. kWh sama dengan dalam kurung P watt X dalam kurung T waktu penggunaan dalam kurung jam. Analogi, sehingga dapat diumpamakan bahwa tegangan atau beda potensial sama seperti ketinggian titik atas air dalam tandon dengan dasar bak mandi. Air ditumpahkan sebagai arus. Bak mandi diumpamakan sebagai tahanan atau beban atau resistor.
dan daya diumpamakan tenaga semprotan air yang dihasilkan oleh perpaduan tinggi tandon, air, dan air itu sendiri. Masuk dalam hukum OHM. Hukum OHM adalah suatu pernyataan bahwa besar arus listrik yang mengalir melalui sebuah penghantar selalu berbanding lurus dengan tegangan yang diterapkan kepadanya. Formula dasar listrik. Dalam tabel ada formula dan ada keterangan. V sama dengan 1 kali R. Keterangan hukum OHM. KW sama dengan cos E kali kVA. Keterangan hubungan KW dalam kurung kilowatt dan kVA dalam kurung kilovolt ampere. 1 HP sama dengan 746 watt. Keterangan hubungan HP dalam kurung horsepower dan KW. P sama dengan I kali V. Keterangan rumus daya satu fasa. P sama dengan 3 kali V kali I kali cos E. Keterangan rumus daya untuk sistem 3 fasa dalam kurung kondisi seimbang. Masuk dalam jenis arus. Ada 2 arus. Yang pertama arus arah atau direct current atau DC. Frekuensi pada arus listrik DC ini yaitu 0. Arus besarnya arus listrik DC itu tetap terhadap waktunya. Faktor daya pada arus listrik DC itu pasti selalu 1. Dan arus listrik DC ini tetap mengalir satu arah dengan rangkaiannya. Yang kedua arus bolak-balik atau alternating current atau AC. Arus AC memiliki frekuensi dan akan berbalik arah saat mengalir di suatu rangkaian. Besarnya arus listrik AC ini cukup bervariasi terhadap waktunya. Aliran arah elektron pada arus listrik AC selalu bergantian maju dan juga mundur. Arus AC ini bisa didapatkan dari generator pada arus bolak-balik. Dan parameter pasif pada arus listrik AC sendiri yaitu impedansi. Faktor daya pada arus listrik AC ini di antara 0 dan juga 1. Dan jenis dari arus listrik AC yaitu segi 4, segi 3, sinusoida, dan trapesium. Kita masuk dalam DC. Arus arah atau direct current adalah arus yang mengalir dalam arah yang tetap atau konstan. Sedangkan AC atau arus bolak-balik adalah arus listrik di mana besarnya dan arahnya harus berubah-ubah secara bolak-balik. Di sini ada pembanding arus bolak-balik AC dan arus arah DC. Yang pembanding yang pertama jumlah energi yang bisa dibawa, yaitu AC aman mentransfer jarak antar kota yang lebih jauh dan memberikan daya lebih. Sedangkan DC praktis tegangan tidak dapat berjalan jauh sampai mulai kehilangan energi. Pembanding yang kedua penyebab dari arah aliran elektron. AC ini dilambangkan dengan memutar magnet di sepanjang kawat, sedangkan DC ini dilambangkan sebagai magnet yang stabil di sepanjang kawat. Pembanding yang ketiga, frekuensi. Frekuensi arus AC akan 50 Hz atau 60 Hz tergantung pada keadaan. Sedangkan DC, frekuensi arus arah akan menjadi 0.
Pembanding yang keempat, arah. AC ini membalikkan arahnya sambil mengalir dalam suatu rangkaian, sedangkan DC itu hanya mengalir dalam satu arah di rangkaian. Pembanding yang kelima, arus. AC ini adalah besarnya yang bervariasi dengan waktu, sedangkan DC arus yang besarnya konstan. Pembanding yang keenam, aliran elektron. AC di sini elektron akan terus berpindah arah maju dan mundur, sedangkan DC elektron bergerak stabil dalam satu arah atau maju. Pembanding yang ketujuh diperoleh dari AC. Sumber ketersediaan adalah generator AC dan listrik, sedangkan DC sumber ketersediaan adalah sel atau baterai. Pembanding yang ke-8, parameter pasif. AC itu adalah impedansi dan DC hanya resistensi. Pembanding yang ke-9, faktor daya. AC itu pada dasarnya terletak antara 0 dan 1, sedangkan DC itu akan selalu 1. Pembanding yang ke-10, jenis AC ini akan seperti sinusoidal, square trapezoidal, dan triangular, sedangkan DC itu akan menjadi murni dan berpulsa. Masuk dalam energi listrik. Ini adalah besarnya daya listrik yang digunakan dalam satuan waktu per jam. Rangkaian listrik ini suatu jalur atau sambungan agar elektron dapat mengalir. Jalur tersebut terdiri dari kumpulan elemen atau komponen listrik yang dihubungkan dengan cara tertentu. Yang pertama, rangkaian seri, kedua rangkaian paralel, ketiga rangkaian campuran atau kombinasi. Sifat-sifat dari rangkaian listrik yang disusun secara seri ini antara lain arus yang mengalir pada tiap bagian atau komponen pada rangkaian kelistrikan tersebut adalah sama besar, dan tegangan sumber adalah sama besar dengan penjumlahan tegangan yang ada pada tiap-tiap bagian atau komponen pada rangkaian kelistrikan tersebut. Tahanan total pada semua rangkaian tersebut dapatkan dari penjumlahan semua tahanan pada tiap-tiap bagian komponen yang ada pada rangkaian kelistrikan tersebut. Di sini ada beberapa rangkaian listrik seri pada modul atau untaian atau string. Ada rangkaian listrik paralel, rangkaian listrik seri, rangkaian listrik seri dan paralel. Dan kita masuk dalam poin yang kedua, yaitu PLTS terpusat. PLTS di Indonesia ini masuk pada tahun 80-an. BPPT mulai pemasangan 80 unit PLTS SHS dalam kurung solar home system untuk lampu penerangan rumah atau listrik pedesaan di Desa Sukatani, Jawa Barat. Dan pada tahun 1999 dilanjutkan dengan proyek bantuan Presiden dalam kurung Banpres listrik tenaga surya masuk desa untuk pemasangan 13.445 unit PLTS SHS di provinsi, dan dilanjutkan pada program pemerintah untuk PLTS SHS hingga 90-an akhir. Jenis-jenis PLTS yang pertama, tersebar, dipasang di tiap-tiap rumah atau lokasi tersebar dengan kapasitas kecil dan pertimbangan jarak antar lokasi berjauhan. Contohnya SHS atau PJU. Berikutnya terpusat dalam kurung komunal, off-grid, dan on-grid.
digunakan untuk sistem pembangkit tenaga listrik skala menengah, lalu didistribusikan ke pemakai atau rumah tangga lampu jalan. Pembangkit ini dapat berdiri sendiri (off-grid) ataupun digabungkan atau interkoneksi dengan tegangan PLN atau on-grid. Dan yang terakhir ada hybrid. Pembangkit ini masih tergolong pada pengembangan dari sistem on-grid, hanya saja sumber lain yang digabungkan ke dalam PLTS bersumber dari diesel, PLTMH, dan PLTB. Sekian pemaparan materi 1 dari saya. Ucapkan banyak terima kasih.